Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh masalah, oleh pergumulan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Masalah pergumulan kita adalah cara Tuhan untuk kita melihat pertolongan Tuhan, adalah cara Tuhan untuk kita melihat janji Tuhan tidak pernah gagal, adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih berharap lebih lagi dan bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus melekat dan tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa firman itu telah membersihkan kehidupan saudara dan saya. Jadi firman membersihkan kita, karakter kita semakin hari semakin dibarui, sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib hari demi hari, bulan demi bulan. Kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan yang terus menopang kami, terus memampukan kami untuk tetap terus melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yeremia, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-18. Saya rindu membagikan hal ini karena seringkali ini yang kita hadapi gitu kan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kita lihat ayatnya, Yeremia pasal 11 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku. Apa yang diberitahukan Tuhan kepada Yeremia? Rancangan-rancangan jahat orang, mufakat jahat orang kepada Yeremia yang akan menghancurkan hidupnya. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, kata firman Tuhan, kata Yeremia, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Iya kan? Dan saya percaya kita semua pernah mengalami namanya fitnahan gitu kan. Rancangan-rancangan orang yang dibangun di belakang kita, yang kita tidak tahu sedang hari-hari ini sedang terjadi pemufakatan orang-orang yang mungkin berusaha menjatuhkan hidup kita, yang sedang mau menghancurkan keluarga kita, yang mau menghancurkan hari depan kita. Ada rancangan-rancangan seperti itu. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan firman Tuhan. Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan manusia yang dibuat di belakang kita. Amin. Itu sebabnya bagian kita apa? Kita berserah aja. Kita nggak perlu cari tahu, oh, orang ini buat apa sama saya, dia ngerancangin apa nih. Kalau dari ciri-cirinya orang ini kayaknya mau ngejatuhin hidup saya. Saudaraku, jangan memakai perasaan-perasaan seperti itu, karena nantinya kita akan jatuh dalam hal apa? Menghakimi. Karena pada saatnya Tuhan akan singkapkan kok. Kalau memang dia merancangkan sesuatu, kita cuma doa, Tuhan, kalau memang ada sesuatu yang tidak saya ketahui, biar Tuhan singkapkan. Karena saya percaya dia Allah yang menyelidiki hati, dia Allah yang menyingkapkan segala sesuatu.
Yeremia diberitahu oleh Tuhan, saudaraku. Yeremia diinformasikan oleh Tuhan bahwa akan ada seperti ini, akan ada seperti itu. Makanya Yeremia bilang, Tuhan memberi ketahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Kita nggak usah berusaha cari tahu, karena kebenaran tidak perlu dibenarkan. Dia akan membenarkan dirinya sendiri. Hal yang sama dikatakan dalam firman Tuhan, Daniel pasal 2 ayat 22. Daniel 2 ayat 22 bilang begini, Dialah Allah lah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Lihat saudara, Tuhan yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Disingkapkan. Dia akan menyingkapkan. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi dalam hidup ini kita nggak tahu. Dan gak usah cari tahu siapa sih orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya. Siapa sih ini orang-orang yang di depan saya katanya baik, tapi di belakang saya berusaha menusuk, menghancurkan hidup saya. Siapa sih orang-orang ini? Kita gak perlu tahu dan kita gak usah menilai. Karena penilaian manusia sifatnya salah seringkali, saudara. Kita seringkali melihat dari luar, tapi Tuhan yang melihat hati. Itu sebabnya dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan, berharap selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu. Dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Iya kan? Itu sebabnya Tuhan Yesus jelas katakan dalam Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Oh haleluya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Makanya orang-orang dunia punya perkataan bilang begini kan saudara, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan ketahuan juga. Izinkan saya hari ini sebagai hamba Allah mengingatkan, sehebat-hebatnya orang menyiasati kita, menutupi rancangan yang jahat dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah singkapkan, maka dia akan menginformasikan, dia akan menyingkapkan segala sesuatunya bagi kita. Tugas kita apa? Yang pertama, jangan menghakimi orang. Iya kan, terkadang kita ngelihat orang, oh dunia orang kayaknya jahat sama saya nih. Oh dunia orang kayaknya rancangkan. Saudaraku, tunggu aja tanggal mainnya. Kalau memang dia seperti itu, maka Tuhan akan singkapkan. Tapi kalau memang dia ternyata tidak berbuat seperti apa, sama seperti yang kita pikirkan, kita yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi lebih baik apa? Jangan pernah menilai segala sesuatu berdasarkan tolak ukur penilaian kita. Kita cuman tunggu aja tanggal mainnya. Kalau memang dia rancangkan yang jahat, dia pasti akan disingkapkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau hal-hal ini sedang menimpa hidupmu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena kita pegang satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu, mungkin rancangan-rancangan orang dalam kehidupan kita yang berusaha membuat kita hancur, yang membuat usaha hidup kita rugi. Kita nggak pernah tahu, terkadang itu Tuhan pakai untuk mempromosikan hidup kita. Kita lihat kehidupan Yusuf, saudara. Kita lihat kehidupan Daud. Kita lihat kehidupan Mordekai. Lihat bagaimana orang jahat menyiasati hal-hal yang tidak baik buat anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan pakai kok segala siasat-siasat yang jahat ini untuk mempromosikan anak-anak Tuhan. Karena itu bagian kita tetap berharap, tetap percaya. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena ingatlah pembalasan itu milik Tuhan. Dan kita percaya, kita pegang kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu Tuhan pasti akan singkapkan. Karena dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Karena itu bagian kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, kalaupun itu menimpa kehidupan kita, karena kita tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami pegang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatunya. Apa yang tidak kami ketahui, Tuhanlah yang memberitahukannya kepada kami, sehingga segala sesuatunya dibukakan. Karena kami percaya tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Itu sebabnya biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan.
Kami selalu melihat bahwa bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami rancangan-rancangan jahat yang berusaha menghancurkan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Allah yang menyingkapkannya bagi mereka. Tuhan, tolong mampukan mereka untuk tetap terus hidup dalam kasih dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang merancangkan yang jahat atas hidup mereka. Doaku menyertai umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.